Mas, kamu lagi ngapain? Aku lagi bikin podcast drama horor nih. Ajarin aku dong bikin podcast drama. Gimana kalau kita belajar bareng aja di masterclass audio drama kelas podcast Siberkreasi. Tiap Sabtu Minggu mulai tanggal 6 November. Gratis kok. Mau. Ih, keren. Itu efek Foley juga ya? Ajarin. Itu bukan aku. Jadi itu suara apa? Itu namanya jump scare. Makanya ikutan masterclass audio drama kelas podcast Siberkreasi biar podcast lu tambah drama. Daftar sekarang di siniar.net/drama. Siniar.net/drama. Lah kok dia lari? Mas, pokoknya kita putus. Jadian sama abang aja, Neng. Ntar abang ajarin podcast drama. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh temanku, panggil saja Putri. Karena aku gak mungkin nyebutin nama aslinya, soalnya ini menyangkut keluarganya. Putri itu seumuran denganku. Dan Putri bercerita kalau kejadian ini dialami waktu dia SD sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD. Putri 3 bersaudara, anak yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang ketiga itu putri. Tapi jarak usia antara Putri dan kedua kakaknya itu lumayan jauh. Singkatnya, kakaknya Putri waktu itu sudah menikah dan karena waktu SD putus sekolah akhirnya kerja sebagai kuli bangunan. Kakaknya Putri sudah punya rumah dan rumahnya itu sebelahan dengan rumah orang tuanya Putri. Terus juga kakaknya itu belum memiliki anak. Jadi di rumah itu cuma ada istrinya. Terus kakaknya Putri kita panggil saja AA ya. Nah si AA ini kerjalah, dia diajakin sama temennya untuk ada proyek bangun rumah gitu di Jakarta. Terus abis itu ya udah kakaknya kerja merantau kuli bangunan di Jakarta, terus istrinya di kampung. Dan kegiatan sehari-hari orang tuanya Putri itu ke sawah biasanya bertani. Waktu itu Putri kelas 2 atau kelas 3 SD dan kakaknya Putri yang kedua itu sudah SMA. Oh iya, waktu itu handphone tuh belum banyak orang yang punya karena harganya lumayan mahal. Jadi biasanya komunikasi itu lewat wartel. Singkatnya, waktu kakaknya Putri lagi merantau di Jakarta, istrinya itu mengalami kecelakaan di jalan raya waktu lagi mau ke pasar naik motor. Kecelakaan tunggal dan mengakibatkan beliau meninggal di tempat karena kecelakaannya itu parah banget. Terus waktu itu orang tuanya Putri cobalah ngehubungin si kakaknya ini, tapi gak berani langsung bilang kalau istrinya kecelakaan dan meninggal karena takutnya nanti ada apa-apa sama si AA ini pas pulang ke kampung karena sedih atau apa kan. Cuman ya nelpon ke wartel langganannya si kakaknya Putri ini, si AA kan nelpon gitu, Mbak nanti tolong sampein ya kalau si AA ke situ suruh telepon ke sini karena ada perlu. Oh iya Bu, nanti disampaikan. Terus habis itu ibunya si Putri bilang juga sama si pemilik wartel, Bu nanti kalau anak saya nelpon tolong ya kayak bilangin saya karena saya ada perlu sama anak saya. Oh iya nanti kita susul deh Bu kalau ada telepon dari anaknya.
Nah akhirnya sorenya itu si AA nelpon ke wartel. Terus habis itu kata pemilik wartel, oh tunggu ya mas ya, tunggu 10 menit saya jemput dulu ibunya. Oh iya mbak, makasih. Terus dimatiin teleponnya, si pemilik wartel nyuruh anaknya untuk jemput si ibu itu karena anaknya atau si AA nelpon. Terus dijemput si ibu itu, akhirnya nelpon balik ke wartel yang langganannya si AA. Terus si AA nelpon, ngobrol lah mereka, komunikasi. Terus ibunya nanya, kapan pulang kampung? Terus kata si AA, belum bisa bu, soalnya belum selesai kerjaannya, mungkin nanti 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi baru selesai. Terus kata ibunya, oh ya udah kalau gitu nanti kalau bisa secepatnya pulang ya. Terus anaknya tuh nanya, emang ada apa bu, kok saya suruh cepet pulang? Enggak apa-apa, ada perlu aja cepet pulang. Terus ya ini nanya, si Neng mana bu, kok tumben nggak ada? Biasanya kalau nelpon si Neng sama ibunya Putri yang ke wartel. Si Neng itu panggilan si AA ke istrinya. Terus kata ibunya, oh iya nggak apa-apa kok, si Neng lagi nggak ikut, kamu buruan pulang aja ya. Oh iya bu, nanti secepatnya pulang. Udah tuh telepon selesai, dimatiin. Dan di rumah ya diadakan pengajian di rumahnya si AA dan juga di rumahnya si Neng atau di rumah mendiang istrinya si AA. Dan si AA belum tahu kalau istrinya sudah meninggal. Terus singkatnya selang 1 minggu lebih si AA pulanglah ke kampung. Tapi dia pulangnya itu yang busnya itu sampai kampung udah malam, sekitar pukul 10 atau 11 malam atau pukul 9 malam, aku lupa. Waktu itu pulanglah malam-malam, baru sampai di kampung dan keadaannya ya sepi, jadi belum ada warga lain yang ngasih tahu si AA kalau istrinya sudah meninggal. Terus si AA pulang, ngetok-ngetok rumah. Lagi ngetok-ngetok rumahnya si AA, assalamualaikum Neng, bukan Neng, AA pulang gitu kan. Terus mamahnya si AA ini langsung buka pintu di sebelah, kan rumahnya sebelahan. Pas buka pintu langsung teriak manggil, sini dulu gitu kan. Terus ya jalan ke rumah sebelahnya, yaitu ke rumah ibunya. Salim, bu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sini masuk dulu, mampir dulu. Masuk ke rumah orang tuanya, terus salim sama ibunya, salim sama bapaknya, terus ngobrol juga sama Putri, sama kakaknya Putri juga yang perempuan. Terus abis ngobrol-ngobrol, si A juga bawain oleh-oleh dari Jakarta. Terus ibunya Putri belum bercerita apa-apa nih tentang si Neng. Abis itu si AA suruh makan, tapi si AA bilang, enggak lah bu, udah makan di jalan, sebelum sampai ke rumah di jalan udah makan dulu di bus, karena katanya si AA bawa bekal atau apalah itu. Terus abis itu oh ya udah tidur di sini aja ya, istirahat di sini aja, kata si AA. Enggak mau pulang aja ke rumah. Oh ya udah kalau gitu, dikasihin lah kunci rumah si AA ke si AA, tapi belum cerita tentang si Neng. Terus ya udah si AA pulang, buka kunci. Oh iya, si AA sempet nanya, loh kok pintu, kok rumahnya dikunci, kok kuncinya di ibu, kenapa? Terus kata si ibunya si AA tuh enggak apa-apa. Terus ya udah si AA pulang. Terus abis itu besok paginya sekitar pukul 6 pagi, mamanya Putri atau mamanya si AA tuh udah ketok-ketok pintu kan. Terus si A tuh buka pintu. Iya ma, kenapa? Ayo ikut ibu, mau kemana? Udah ayo ikut aja gitu kan. Terus kata si A, oh ya udah tunggu bu, ganti baju dulu. Abis ganti baju udah rapi, si AA ke rumah ibunya. Ayo bu, mau kemana gitu kan. Terus kata si ibunya tuh, ini sarapan dulu. Enggak, udah sarapan kok. Loh, udah sarapan? Kamu masak? Kamu bikin sarapan atau beli keluar? Kata ibunya gitu kan. Enggak bu, udah sarapan, nasi goreng dimasakin si Neng. Terus ibunya yang dimasakin si Neng. Iya bu, tadi pagi si Neng bikinin AA nasi goreng.
Terus abis itu ya udah ibunya buru-buru ngajakin si AA pergi. Jadi yang pergi itu waktu itu ibunya, si AA, bapaknya, bertiga pergi karena kan si Putri sama kakaknya Putri itu yang perempuan sekolah. Jalan kaki. Terus si AA tuh mulai nanya, ini mau kemana sih bu? Kok arahnya ke pemakaman umum? Terus kata ibunya, udah ayo ikut aja. Udah sampai di pemakaman umum, si AA ini diajak ke sebuah makam yang masih baru lah kelihatan dari bunga-bunganya dan lain-lain. Terus ya kaget karena ya ngelihat di batu nisan itu tertulis nama istrinya. Terus ya A nanya, bu ini maksudnya apa? Terus ibu bilang, yang sabar ya yang sabar, si Neng udah gak ada, yang sabar. Terus ya A ngamuk di makam, dia gak percaya kalau istrinya itu gak ada. Sama bapaknya ditenangin, dia tetap ngamuk, dia lari kenceng banget. Katanya si Putri diceritain sama ibunya, lari kenceng banget dari pemakaman umum, lari ke rumahnya. Terus sampai rumahnya katanya teriak-teriak nyariin si Neng. Terus kata ibunya, yang sabar, jangan gitu, jangan ngamuk, yang sabar, istighfar gitu kan, si Neng udah gak ada, istighfar yang ikhlas. Terus ya ini tetap teriak-teriak manggil-manggil si Neng karena si A ini gak percaya kalau si Neng udah gak ada. Soalnya pas malam-malam itu pas si A pulang, itu si Neng ada di rumah. Si Neng ada nyambut si AA, nyiapin makan, nyiapin kopi buat si AA. Bahkan mereka malam itu sempat melakukan suami istri. Terus paginya si Neng bikin sarapan untuk si AA, nasi goreng. Bahkan si AA tuh bilang waktu si AA mau pergi sama ibunya yang ternyata pergi ke makam, itu posisinya si Neng lagi nyuci di kamar mandi. Dan emang bener, cucian bajunya tuh udah ada yang nyuciin gitu di ember. Dan itu gak masuk akal banget sih. Abis itu si AA mulai tidak waras lagi, atau bisa dibilang gangguan jiwa, atau sekarang dibilangnya ada istilah-istilahnya. Si A ini mulai sering halusinasi, dan dia kalau keluar rumah, kalau melihat perempuan, dia tuh suka ngejar gitu, kayak ngejar sambil manggil Neng, ini ya, kayak gitulah. Dan orang-orang tuh mulai resah. Akhirnya si A tuh dikurung di rumah. Dan selama si A dikurung di rumah, ibunya kan kerja kan sama bapaknya ke sawah. Dan selama mereka ke sawah kadang kecolongan gitu, si A kabur dari rumah. Terus mulai meresahkan, akhirnya terpaksa si A ini dipasung. Dan kabarnya lagi waktu SMP itu, waktu Putri SMP, si A meninggal dalam keadaan dia dipasung. Dan akhirnya rumahnya si A dan si Neng ini dibongkar karena jadi serem semenjak kejadian itu. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.